Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para sahabat IG Suluk Suwung. Selamat datang di dialog suwung kita yang tidak terasa sudah dialog ke-8. Bersama sahabat saya Bang Pardamaian Harahap dan saya Denny Turner. Rekaman dari dialog-dialog suwung sebelumnya juga bisa Anda dapati di Spotify dan di Apple Podcast. Silahkan Anda search dan Anda follow Dialog Suwung di kedua platform tersebut. Sedikit konteks lagi mengapa kami sebut ini Dialog Suwung. Suwung itu mengandung makna kekosongan yang utuh menyeluruh. Kondisi yang diperoleh saat jiwa kita ini mencapai state yang kalau dalam tradisi Buddha itu disebut sunyata, kalau dalam Vedanta itu moksha atau mukti, dan kalau dalam tradisi tasawuf itu disebut ma'rifat. Adapun kita sebut dialog, karena kami melakukan dialog live secara mengalir spontan, semacam jam session kalau di musik jazz, dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Nah, untuk hari ini, kami berdua itu akan merenungkan apa yang Bang Damai sebut sebagai sistematika inspiratif. Jadi untuk sore ini, kami berdua akan merenungkan perjalanan keseharian menuju Tuhan. Dan ini beberapa waktu lalu, di Instagram Suluk Suwung juga sudah kami posting. Secara sederhananya, para sahabat semua, perjalanan menuju Tuhan ini bisa disarikan sebagai proses perubahan habit, perubahan kebiasaan, perubahan perilaku. Dan habit itu adalah kebiasaan keseharian. Jadi sebetulnya perjalanan ini sama sederhananya dengan orang yang berhenti merokok, sama sederhananya dengan orang yang mulai rajin berolahraga. Perjalanan keseharian menuju Tuhan itu sama sederhananya seperti itu. Secara sederhana, saya bahasakan sebagai jauhi nar, dekati nur. Nar, sahabat-sahabat semua, neraka kalau dalam bahasa Indonesia, akar katanya dari nur. Dan ciri dari neraka itu api yang sedemikian panas, melumat segalanya, jilatannya itu kemana-mana, sedemikian tinggi dan luas, apapun tertutup olehnya, hanya api itulah yang bisa kita lihat. Saya ingat pada saat saya itu bekerja di satu tambang di Australia, puluhan kilometer saja yang namanya kebakaran hutan itu apinya udah menjilat puluhan meter ke atas, dan bahkan tim pemadam kebakaran pun di camp kami sudah mensyaratkan kalau sudah dekat mari kita pergi. Jadi dilawan pun tidak bisa, para sahabat semua. Jadi cirinya nar ini bahkan untuk mendekat pun kita nggak pengen. Karena itulah bisa dilampangkan juga kalau kita itu sedemikian dipengaruhi dengan api ini, kita jadi tertutup, jadi ingkar dari Allah. Di sisi lain, perjalanan nur, cahaya Tuhan, ini adalah cahaya ilahiyah yang sedemikian benderang, sejuk tiada panas, meniadakan semua kegelapan, baik kegelapan fisik maupun kegelapan metafisik. Dimanapun kita senantiasa di dalam cahaya itu. Nah, di sini yang juga ingin kami renungkan bersama adalah cara lain melihat ini adalah jauhi kafir, dekati kamil. Kamil, sahabat semua, huruf K-nya itu adalah huruf pertama dari penciptaan. Kun fayakun. K-nya itu kamil. Jadi artinya, para sahabat semua, Allah itu menganugerahkan setiap manusia ciptaannya itu sudah dengan derajat kamilah di awalnya. Lalu kita masing-masing ini melorot. Macam
Spider-Man, jagoan Marvel itu ya, sudah di puncak gedung. Mendadak kemampuan daya lekatnya itu berkurang. Karena tertutup dengan material, dengan kebendaan, dengan ilusi dunia yang syakti, ilusi dunia yang melenakan, jadilah melorot, bisa-bisa sampai ke lantai dasar. Nah, kamil ini, sika dari huruf kun ini, pada saat tertutup dengan material kebendaan, menjadi kafir. Kafir itu kalau diterjemahkan itu juga bermakna tertutup dan bermakna tidak percaya. Nah, jiwa kita yang sempurna, jiwa kita yang ilahiyah ini, sejatinya adalah terlekat kepada Tuhan. Dan dialog saya dan Bang Dame ini, dialog kita bersama ini, adalah dialog untuk menghidupi kesadaran ilahiyah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dari sisi tradisi Islam, para sahabat semua, Allah itu sudah mengirimkan 124.000 nabi. Diawali dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Adam, diakhiri dengan Nabi Muhammad. Untuk membantu kita semua pulang ke asal-usul kita yang kamilah itu. Walaupun Nabi sudah berakhir, tapi ada jutaan, bahkan miliaran wali-wali Allah, pewaris para nabi, yang terus hadir hingga akhir zaman, membantu kita-kita semua ini terbangun keluar dari kebodohan kita, dari jahiliyah kita, membantu kita makin dekat dengan Allah. Yang kalau saya maknai, Bang Dame, setiap kita ini punya potensi menjadi pewaris Nabi dalam keseharian kita. Dan di sini yang saya mohon Bang Dame sesudah ini mengantarkan kita, hanya perlu 7 langkah loh, 7 derajat loh untuk bisa mencapai kamilah tersebut. Mencapai benderangnya nur cahaya ilahi itu. Hanya diperlukan 7 langkah juga, 7 derajat juga untuk bisa menjauhi kafir, menjauhi nar, mendekati kamil, mendekati nur. Monggo Bang Dami silahkan. Ya, terima kasih Mas Denny dan sahabat-sahabat sekalian. Semoga suara saya jelas ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, para peserta yang mendengarkan dialog Zoom ini. Sahabat saya Mas Denny, kita bersyukur kita kembali bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan ini memberikan kita cahaya dalam perjalanan kita dalam kebingungan hidup. Tadi sudah dikasih pengantar oleh sahabat saya Mas Denny. Saya mau melihatnya dari sisi cara pandang awam dulu Mas Denny. Cara pandang awam kan begitu mendengar kata neraka, nar gitu ya. Sudah terbiasa di benak kita memaknai ini itu sebuah tempat. Jadi neraka itu sebuah tempat yang divisualkan ada api yang menyala, terus ada siksaan, ada komiknya itu dulu gitu. Iya, saya ingat waktu kecil itu serem banget komiknya. Itu. Dan anehnya sampai sekarang pun masih banyak di antara kita masih menyimpan imajinasi itu gitu. Seolah-olah itulah kebenarannya gitu. Nah, sampai di antara kita ada yang mulai memahami di balik teks tertulis itu ada hakikat di baliknya gitu. Jadi ada hakikat di baliknya. Jadi dialog suwung ini mengajak kita untuk memperhatikan teks itu sampai kita menembus gitu. Nah memang biasanya orang, Mas Denny kan pahamnya fisik ya. Tapi sebetulnya kayak kita diskusi di Instagram ini, saya di ruangan kerja saya bersama HP, tetapi di sini ada 20-an orang itu mendengarkan. Nah sebenarnya kalau kita selidiki, kita meditasikan, kita kontemplasi, pertemuan ini nyata terjadi.
Fisik itu hanya alatnya. Fisiknya HP, internet, aplikasi Instagram, dan seterusnya. Pertemuannya sendiri ada di mana? Ya ada. Siapa? Di mana? Nah ini disinilah muncul istilah barzah. Alam antara itu. Alam antara ini suka disebut juga dalam bahasa Arab itu khayal. Jadi khayal. Tapi begitu jadi bahasa Indonesia menjadi ngayal gitu. Padahal khayal itu sebetulnya kalau diterjemahkan lebih kepada imaginal world. Nah, kalau di diri kita antara jasmani dan rohani itu ada soul gitu, ada mind. Jadi ada state of soul gitu, ada state of mind. Nah, state of mind ini ada antara jasmani dan rohani. Nah, di level paling bawah, kita sering merasakan jiwa kita itu panas gitu, tapi nggak ada api fisik gitu. Nah, terminologi yang dipakai di Al-Quran, salah satunya namanya nar. Jadi nar itu adalah api batin. Ya, api batin, tetapi ini juga bisa jadi bahan bakar gitu. Ini juga bisa jadi energi kalau terkelola. Jadi karena Mas Denny menggunakan istilah nar itu sama nur itu satu akar kata. Jadi nar itu sederhananya adalah state of soul. Apa ya bahasa Indonesianya state itu apa ya Mas ya? Keadaan. Keadaan ya. Makom gitu. Makom. Jadi derajat kesadaran jiwa kita yang masih panas gitu. Apa bahasa sehari-harinya? Marah, cemburu, kesel, dendam. Gitu. Nah, menggambarkan itu ya siksaan jadinya gitu. Tapi itu diri kita, teman-teman. Diri kita. Nah, bila kita teliti perasaan, kondisi soul ini, diselidiki, nah disitulah muncul dari Al-Quran itu, dari para sufi, derajat soul itu namanya ammaroh. Gitu. Jadi nafsul ammaroh. Jiwa yang memerintah, memaksa gitu. Ngotot gitu. Kita harus nih gitu, nah memakna itu memang cirinya api gitu, cirinya api kan, gitu kan. Jadi itu ternyata api batin teman-teman. Nah terus api itu mulai meredup, tetapi masih menyala, tapi ke dalam lagi. Itu namanya nafsu lawamah. Yang pertama tadi nafsu ammaroh, peta pertama, kedua itu nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu perasaan menyesal. Setiap kita melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan diri yang murni di dalam diri kita, kamilah tadi, itu pasti ada rasa menyesal. Nah, rasa menyesal ini disebut jiwa yang lawamah, nafsu lawamah. Menyesal. Kalau lama-lama menyesal jadi mencela diri, membenci diri. Nah, ini terapinya apa nih kalau kita merasakan itu, teman-teman? Ini juga sejenis neraka. Tapi lebih halus daripada yang ammaroh tadi. Masuk lagi lebih halus lagi, mulai kita tidak lagi mencela apinya. Tapi menerimanya, menjadikannya sebuah pembelajaran. Sebuah penyelidikan. Nah, ini namanya nafsu mulhamah. Jiwa yang sudah mulai state of soul itu, oke, aku perih, aku menyesal, aku salah, tapi aku mau menyelidiki ini. Nah, disinilah muncul kata introspeksi, penyelidikan diri. Bisa dilihat nggak teman? Jadi rentetannya, tapi ini jiwa yang sama. Tapi transformasi dari ammaroh, lalu jadi lawamah, lalu jadi mulhamah. Nah di mulhamah ini relatif apinya sudah mulai nggak kencang, tapi masih udah bercahaya gitu. Sudah mulai ada kejelasan Mas Din. Nar tadi kan api, dia mulai nampak lebih jadi nur. Nah lalu kemudian dari nur itu mulai dia hening, berserah, hening, pasrah. Nah dalam kepasrahan itulah
aktivitas pikiran itu mulai tidak lagi dominan, mulai kontemplatif. Nah, disitulah kita sebut nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, di nafsu mutmainnah lah turunlah ayat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Jadi begitu kita mutmainnah, lalu kemudian di situ kita bertemu dengan jiwa yang murni, saat yang sama kita bertemu dengan cahaya pengetahuan Tuhan itu sendiri. Nah, disitulah semuanya clear, kita acceptance, kita damai, itu namanya nafsu rodiyah. Ya, nafsu mutmainnah, nafsu rodiyatan. Nah, ketika kita sudah bisa menerima dan mengambil hikmah, betul-betul total menerima dan dapat hikmah, itu cirinya ridho. Menerima dan dapat hikmah. Kalau belum dapat hikmah, belum ridho tuh namanya. Kok iya? Nah, itu masih ada pertanyaan. Itu turun lagi ke mulhama. Begitu rodiyah, Mas Deni, ridho dan menerima, baru cahaya itu memberkati kita. Itulah nur itu. Kita menjadi nur. Kita menjadi nur buat orang lain, itu yang disebut diridoi. Rodiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Dan bergabunglah dengan hamba-hambaku. Hamba itu, abdu itu udah total menyerah, Mas, dalam aktivitas hidup. Dalam totalitas menyerah itu, abdi itu, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannat. Kita bergabung dengan para penyerah, para abdi. Disitulah kita menyaksikan fadkhuli jannati, terbukalah taman paradise. Nah, taman inilah cahaya kasih sayang, cahaya inspirasi, cahaya nama-nama Tuhan. Oke, makanya simbol pencerahan itu nur gitu. Ini sebetulnya jiwa yang sama. Nah, dari bawah tadi dia kita istilahkan kalau dari sisi knowledge kegelapan, julman gitu, ketidaktahuan, ignoran, kekafiran gitu. Jadi kafir itu sendiri adalah ketika kita itu tidak tahu, kita ignoran, kita tidak sadar, itu namanya kafir. Bukan perbedaan agama ya, itu ya bukan dialog suwung itu. Jadi kafir itu adalah jiwa kita saat kita tertutup. Nah, sampai kemudian kamilah menyatu dengan cahaya di atas cahaya. Sudah di situ, yaitu perjalanan dari nar menuju nur. Aslinya kita nur itu. Ini yang saya itu mau kira-kira nyambung Mas, ya, Bang. Summary. Ya. Silakan Mas. Para sahabat semua, penjelasan Bang Dame tadi itu adalah penjelasan yang bukan teoritis. Ini adalah memang perjalanan jiwa yang mana setiap kita itu sebetulnya setiap hari mengalami ini. Mungkin kalau teman-teman yang hadir di dialog suwung pertama, itu saya juga membahas mengenai, kan pada saat itu kita bicara ada kama, karma, dharma, dan moksha, gitu kan. Ini juga demikian para sahabat semua. Dari nafs, amaroh, lawama, kemudian mulhama, mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah itu sebetulnya adalah state of being kita setiap harinya. Nah, kita lagi di mana, itu tergantung. Mungkin saya bisa ambil contoh gini ya Bang, yang tadi karena Bang Dami jelaskan jiwa yang sama, saya jadi terpikir contoh analogi yang lain adalah H2O Bang. Dia bisa dalam bentuk es, beku kan, bisa dalam bentuk air, bisa juga dalam bentuk uap. Tapi dia H2O yang sama. Nah ini para sahabat semua, pengertian nafs atau jiwa ini ya tergantung kita temperaturnya lagi di mana nih. Kalau lebih dekat kepada kegelapan, ya kita lagi di bawah, maunya ngotot, maunya marah-marah, maunya nyuruh-nyuruh. Nggak bisa begini nih.
Kalau kita dalam keadaan seperti Bang Dame tadi katakan, teduh, mutmainah, semua itu bisa diterima, bisa dipahami tanpa ada konflik. Apalagi kalau sudah masuk ke Rodia. Nah ini Bang Dame, saya juga mau share ya. Kan kelihatannya ada 7 derajat jiwa, ini kayaknya ribet banget gitu. Saya jadi apa namanya, melihat setelah dipraktekkan hampir 30 tahun nih dari zaman saya SMA gitu ya para sahabat semua. Percaya atau tidak, saya baru dapatnya itu baru ini aja. Jadi selama ini saya mencoba menjalankannya itu dengan akal masalahnya. Yang dalam beberapa sisi sebelumnya Bang Damai bilang akal aktif. Begitu akal ini sudah jadi akal pasif, baru dapat itu. Dan secara klasikal, kalau di tasawuf, itu kan ada pendekatan yang sangat dikenal, yang practically, para sahabat semua, kita cuma fokus di 3 aja. Mari kita berlatih untuk mulhamah. Insya Allah dari latihan mulhamah itu kemudian kita bisa menghayati mutmainah. Insya Allah dari menghayati keseharian mutmainah kita bisa rodiyah. Artinya secara very practical para sahabat, saya soalnya asalnya kan konsultan manajemen ya, saya kasih pendekatan yang gampang-gampang aja deh gitu. Karena kalau 7 ribet, udah 3 aja. Ini yang saya mohon nanti Bang Damai juga menjelaskan gitu ya. Mohon para sahabat nggak usah fokus ke amaroh, nggak usah fokus ke lawamah, langsung aja latihannya, habitnya adalah habit untuk mulhamah. Lalu nanti bertahap itu menjadi mutmainah, dan kalau mutmainahnya udah ajak itu rodiyah. Perkara nanti mardiyah, perkara nanti kamilah, itu Karunia, urusan karunia, Tuhan. karunia. Karunia itu bukan kita lagi. Nah ini Bang, mungkin Bang Dami juga bisa ini ya sedikit mengupas. Kan kalau di tasawuf itu ada yang namanya, kalau latihan kita di mulhama itu takhali. Iya, tahalli, tajalli. Iya, kemudian di mutmainah itu kita berlatih tahali, dan terakhir di rodiyah itu kan tajalli gitu ya. Mungkin ini Iya, bagi para sahabat itu lebih sederhana untuk dipraktekkan sehari-hari. Monggo iya, Bang, iya. apa namanya, diperdalam di situ. Iya, saya sebetulnya juga berupaya memudahkan ini Mas Denny dengan memberikan satu praktek namanya self inquiry ya atau ikro. Setiap ada peristiwa teman-teman kalau sudah mulai suluk, ini kan dialog suwung. Dialog suwung itu bagi para salikin. Ya, Itu sudah berhenti menyalahkan situasi, sudah berhenti berlama-lama menyalahkan diri, meratapi diri. Sudah nggak ada. Tapi kalau itu datang langsung ke mulhama. Mulhama itu apa? Bertanya dan menyelidikinya. Ini perasaan ini dari mana? Dan ya kan, apa responku terhadap kejadian ini gitu loh. Jadi terus terang teman-teman, proses kita menyelidiki respon batin kita itu. Nah itu yang saya suka, ini ego, akal, atau kolbu. Kalau ego, kita turun lagi kepada menyalahkan situasi dan menyalahkan diri. Nah, kalau ini jadi habit, itu numpuk teman-teman, pasti numpuk. Karena itu kita langsung ke mulhama. Oke, ini ada amarah, ini ada kesedihan, ini ada cemburu, ini ada kepanikan. Oke, bukan lagi I am sad, bukan kita lagi aku sedih. Tapi I am aware of sad. Jadi aku menyadari sedih lagi datang, cemburu lagi datang. Tonton, observasi, selidiki. Nah, proses menonton itu sebetulnya proses takhali, teman-teman. Aku bukan sedih, aku bukan marah, aku bukan takut, aku bukan cemburu. Dia hanya hadir datang, tidak lock in, itu namanya takhali. Nah, kebanyakan orang identifikasi dirinya dengan memori cemburu, memori dendam itu. Sehingga begitu kita lock in sama perasaan dan pikiran itu, dia menciptakan imajinasinya sendiri, Mas. Bikin skenario, jadi kemana-mana kita gitu.
itu disebut anak muda overthinking. Jadi nggak bisa tidur gitu. Nah, dialog suwung itu kita langsung, oke, ada pikiran seperti ini, datang, pergi, datang, pergi. Observasi, itulah self-inquiry. Itu langsung mulhamah, Mas. Yes. Nah, begitu kita sudah bisa menonton pikiran itu hilir mudik, datang, dan kayak kita nonton film horor, teman-teman. Kita nonton film horor, kita tahu itu nampak di layar. Tidak nyata, dia hanya penampakan. Bedanya kalau kita nonton layar filmnya itu di screen layar itu, sekarang layarnya begitu kita mata nampak di sini. Ah, itu loh Mas. Ada sekarang tambahan lagi itu di laptop sama di HP gitu. Tapi sebetulnya ketika kita sudah bisa menonton comes and go-nya pikiran itu sudah mulhamah. Nah, the ability to observe your mind atau kebiasaan kita untuk bisa terlatih menonton pikiran tanpa terpengaruh, itu di Al-Quran namanya takwa. Nah, proses dari tidak lock in pada pikiran itu namanya takhalli, Mas. Nah, Ini begitu kita... saya tambahin dikit ya Bang, ini saya nyambung. Kalau teman-teman lihat di Instagram Suluk Suwung, di sebelah kirinya Takhali itu saya kasih gambar ikon orang mandi. Itu persis seperti yang Bang Dami bilang, udah deh jangan dirasa-rasain banget, buruan mandi. Bersihin deh, bersihin. Aku marah banget. Ya, gitu doang kok. Kan gitu ya Bang ya? Bersih dari semuanya, dan saya kira pintu mulhamah seperti yang Bang Dame bilang tadi adalah untuk tidak larut kan Bang? Ya, itu latihan sekali. Dan terus terang memang kebanyakan orang ya itu login pada pikiran itu. Seperti ini misalnya Mas. Ini ada pertanyaan sedikit ya, agak nyambung dikit. Monggo silakan Bang Dame. Jadi yang nanya nih Mbak Wida, apakah nur hanya akan didapatkan oleh umat Islam? Apakah agama lain tidak memungkinkan mendapatkan nur ilahi? Ini kan satu perspektif yang menganggap bahwa kebenaran itu hanya hadir pada sekelompok umat. Saya nyebut sekelompok umat. Dan umat itu dilabelkan dengan identitas agama tertentu. Jadi harus dibedakan teman-teman. Islam sebagai labeling form ya, yang jadi identitas seseorang sejak lahir. Kan dia nggak minta dia lahir di keluarga mana. Jadi labeling, ada dogma, ada aturan-aturan. Tapi Islam sebagai esensi metafisik itu adalah damai. Damai, pasrah, salam kan. Islam itu kan salam. Islam berasal dari kata salam. Aslama, orang yang berserah, pasrah, damai. Itu sudah mutmainah teman-teman. Jadi 7 derajat jiwa ini pernah saya terangkan kepada orang yang background form agamanya Hindu, Buddha, Kristen, masuk. Bahkan ini sudah dijadikan satu psikologi sufi di Robert Fraser gitu. Jadi umat dari tradisi Islam ada ajaran seperti ini, tapi banyak yang tidak menghayati. Jadi nur itu adalah seperti cahaya matahari teman-teman. Kita yang fisik dulu lah. Matahari nggak pilih. Cahaya matahari nggak pilih-pilih. Apalagi cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Ini ya. Bang Dame, saya mau nyambung ya. Tadi merespon juga dengan Mbak Wida gitu. Kalau di dalam dialog suwung ini, kita berdialog itu sebetulnya dalam tataran rohani. Artinya, secara fisikal, mau kepercayaannya apa saja, sentuhan kebenaran itu akan kenceng. Dia akan menembus apapun itu sekat-sekat kita. Apakah saya lagi pakai batik seperti sekarang misalnya, agama saya nih, ataukah saya lagi pakai piyama, kebenaran itu akan hadir. Dan tadi Bang Damai ada satu yang Bang Damai sebutkan yang bagi saya itu dalam gitu ya. Kan Bang Damai menyebutkan tentang psikologi sufi Bang. Saya jadi teringat salah satu ujaran dari gurunya Bang Damai nih, Said Husin Nasr.
Beliau itu mengatakan begini, dan ini penting untuk teman-teman bisa hayati gitu ya. Ada yang namanya psikologi sakral dan psikoterapi sakral di dalam tasawuf. Ini jangan dicampurkan dengan psikologi modern, dengan psikoterapi modern, meskipun namanya seolah-olah sama. Karena ada satu hal, para sahabat semua. Di dalam psikologi modern itu yang kita upayakan adalah freedom of the self. Bagaimana diri kita ini bisa bebas. Sedangkan dialog-dialog saya dan Bang Dame ini, yang dasarnya psikologi sufi, tujuannya itu adalah freedom from the self. Justru bebas dari ego. Bebas dari diri sendiri. Jadi bukannya diri yang terbebaskan, tapi malah itu semua kita tanggalkan. Kalau tadi para sahabat juga menyaksikan pada saat Bang Damai bilang, tahali, itu di tahali itu bersih-bersih termasuk dari diri saya sendiri. Dan ini Bang yang saya rasakan secara pribadi ya, sangat transformatif Bang Damai. Ini yang begitu saya, kan Bang Damai pernah bilang juga ya, kalau kita itu mau mendapatkan wisdomnya kemudian kan pakai kok di belakangnya. Ternyata nggak masalah juga kok. Ternyata ini baik juga kok hasilnya. Nah, itu kalau di mutmainah para sahabat rasanya begitu. Begitu di rodiyah, lain lagi. Nggak pakai kok sama sekali. Ini yang apa? Saya ingin sharing ini kepada Anda semua bahwa tanpa kecuali para sahabat kita semua bisa detik ini juga ke situ. Syaratnya gampang, tapi susah. Copot tuh seluruh baju kita. Copot tuh seluruh ego kita. Aduh, gue sebel banget sama dia, kok gue nggak dianggap. Copot. Jadi sebetulnya direct path itu, para sahabat yang mulia, itu sederhana banget. Karena gini ya, waktu saya muda nih, saya beranggapan, oh untuk bisa sampai dengan makrifat itu, dapat hakikat itu kayak naik gunung Everest. Capek, harus usaha, persiapan banyak. Ternyata enggak loh. Ternyata cukup apa? Telanjang aja semuanya. Di tempat ini juga Anda bisa hakikat. Cuma telanjangnya itu yang repot kan. Masa nggak pakai sepatu bot? Masa nggak bawa ransel? Masa nggak bawa konsumsi? Nggak perlu. Dan inilah sebetulnya ya yang kami coba sharing dari nar ke nur itu bisa instan. Yes, yes. Kalau zaman dulu nih belajarnya kayaknya lama banget. Kalau direct path instan. Yes. Itu analoginya Mas. Analoginya itu seperti kita di kamar gelap. Di kamar gelap itu kita tidak bisa memfungsikan mata karena tidak ada cahaya. Lalu cara kita mengenali apa saja yang ada di kamar itu dengan menggunakan tangan, meraba. Begitu kita kan tidak sempurna pengetahuan dari tangan. Ya, deteksi dari tangan itu hanya sensasi perabaan, sensasi. Begitu sentuh tali, ular. Nah, salah sangka ini kan aktivitas pikiran kan, persepsi, identifikasi, kesimpulan pikir. Ular, ular. Padahal harusnya dipegang aja, tapi udah keburu takut. Nah, ular yang sebenarnya tidak real ini, itu mendominasi ruang batinnya. Gimana dia bebas dari situ? Satu-satunya cara ini yang instan, nyalain lampu. Yang ular di kepala itu jadi nar, oke? Ya enggak, nar kan itu kan? Mengganggu kita. Begitu nyala lampu, nah itulah kehadiran seorang guru. Shifting. Oh, cuma tali. Itu. Nah, di dalam terminologi rukun Islam, itu pernyataan asyhadu alla ilaha illallah. Aku sadar sekarang. Itu kan aku bersaksi kan aku sadar. Aku bersaksi. Nah, bersaksi itu lebih dari sekedar ngeh gitu. Aku bersaksi. I bear witness kalau bahasa Inggris.
Aku bersaksi, la ilaha, tidak ada ular. Kecuali adanya realitas tali. Tidak ada apapun kecuali hanya reality of God. Nah, terus ini yang nampak ini apa? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku sadar juga sekarang bahwa yang tampak ini adalah utusan Allah. Kan utusan Allah. Muhammad itu kamilah, Mas. Penampilan sempurnanya utusan Allah pada kita agar kita sadar pada Allah. Itu disebut Nur Muhammad. Kan kita di dalam tradisi Islam sendiri pun, Mas Denny dan teman-teman, kita familiar kok, kita tidak menyaksikan wajah fisiknya Nabi Muhammad. Iya dong. Coba teman-teman. Waktu kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa kita membayangkan sosok pakai sorban, nggak ada kan? Berarti apa sebetulnya implisit di balik itu? Karena yang kita saksikan adalah kemuhammadan. Nah, di dalam tasawuf suka disebut Nur Muhammad. Penampilan sempurna Tuhan dalam sosok apapun. Itu utusan Allah. Rasulullah. Karena tidak semua orang bisa menyadari emptiness. Jadi la ilaha illallah itu, Mas Din, itu suwung. Nggak ada apa-apa lagi kecuali dia. Itu la ilaha illallah. Kalau Muhammad Rasulullah ada form. Seperti teman-teman. Ya, ini Mas Denny misalnya. Di ruangannya Mas Denny ada cermin. Kan nampak di situ utusannya Mas Denny nampak seperti Mas Denny. Tapi terbalik gitu loh. Makanya Muhammad itu bukan Tuhan. Tapi sisi terbaliknya. Penampilannya Tuhan. Bukan Tuhannya gitu. Nah itu menariknya tuh. Tapi kalau Mas Denny bercermin, Mas Denny. Kan di situ nampak tuh pakai peci, pakai batik kan. Apakah itu Denny? Iya. Apakah itu Denny? Enggak juga kan gitu. Iya. Dia dan bukan dia. Makanya Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi bilang, kenapa Tuhan menciptakan cermin di muka bumi? Itulah jembatan manusia untuk sadar hubungan dia dengan Tuhan. Jadi kita semua ini nafsu kamilah itu ada. Kita itu adalah itu. Tapi karena kita tertutupi oleh ular-ular yang di kepala kita itu, mispersepsi itu, sehingga kita rame-rame amnesia, lupa. Nah, mengingat kembali siapa diri kita, direct part. Menyadari man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Ya, itu yang disebut awakening, itu kesaksian sempurna. Menyadari kembali itu yang disebut zikrullah. Dalam bahasa Arab, Mas Denny, guru saya juga mengatakan, zikrullah itu kalau orang awam artikan mengingat Allah. Jadi mengingat objek. Ya, seperti kita ingat binatang, kucing misalnya. Itu dianggap mengingat. Tapi sebenarnya zikrullah beda. Ingatnya Allah gitu. Ini jadi penting kalau loh, dibahas bening banget ini. Jadi zikrullah itu lebih tepat self-realization. Iya. Yang Bang Demi bilang ini para sahabat itu sangat penting. Yaitu Allah itu bukan objek. Karena kita sudah terbiasa melihat segala sesuatu itu dalam hubungan subjek-objek, maka tanpa sadar kita pun mengobjekkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu benda. Sehingga kita tidak sadar bahwa sebetulnya subjek di seluruh semesta itu ya cuma satu. Bukan kita subjeknya. Bahkan kita pun ini adalah turunan dari yang tunggal itu. Nah ini sebetulnya barrier-nya para sahabat semua. Kesulitan kita untuk bisa sampai ke mutmainah itu umumnya adalah karena kita nyangkut bahwa kita inilah subjeknya. Maka sebetulnya kalau di dalam Islam itu dihantar dengan la ilaha illallah, itu untuk betul-betul jadi benderang ya, kita pun itu bukan apa-apa. Dan ini sebetulnya analogi Bang Dami tadi, Bang, cantik sekali yang namanya cermin itu kan. Yang kita lihat di cermin, kita anggap itu real, padahal bukan itu kan.
Tapi tanpa cermin, saya Kita bahkan nggak melihat lihat. muka saya sendiri nggak bisa. Yes. Itu Paling menarik. tangan yang bisa saya lihat gitu kan. Tapi jelas cermin itu bukan saya. Nah, dengan hal yang sama, para sahabat semua, melalui kitalah makhluk-makhluk ini, kita jadi bisa menghayati sang subjek. Tapi bukan kita. Kita ini cerminan, dan cerminannya juga mohon jangan dianggap sebagai pendekatan antropomorfism gitu ya. Tuhan itu seolah-olah bentuknya kayak manusia. Karena apapun yang kita bayangkan para sahabat tentang Tuhan, bukan itu. Tuhan itu sedemikian sucinya, bahkan kalau di dalam Islam cuman boleh ditulis Allah. Bahkan Muhammad pun sebagai cerminan kesempurnaan Tuhan di semesta ini juga hanya ditulis Muhammad. Kita nggak punya fotonya itu seperti apa. Karena justru hakikat ruhani inilah yang perlu untuk kita mulai hayati. Keterlepasan dari fisik, keterlepasan dari semua ketergantungan itu menakutkan. Saya sendiri merasakan para sahabat betapa mengerikannya lepas dari mimpi-mimpi saya itu. Apa yang saya anggap real, apa yang saya bangun sebagai karir segala macam, itu sebetulnya rapuhnya luar biasa. Karena la ilaha illallah, apa sih artinya jabatan gue? Apa sih artinya kepandaian gue sejauh gini? Nggak akan bisa juga Ini kok menghayati kehadiran. Mau gak Bang Dame? ini menarik nih teman-teman. Sangat penting. Mudah-mudahan dialog ini menjadi trigger buat kita untuk bisa menghayati masing-masing, menyelidiki. Itu sebabnya Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu, itu tahu betul ciptaannya. Kita itu beranjak dari subjek objek. Bahkan dalam Islamic perspektif, kita itu menyembah sholat misalnya, itu kan punya kiblat. Kiblat itu sebetulnya arah. Kita bukan, kalau secara dogma kan kita tahu arahnya ke Ka'bah, batu. Akal dewasa kita paham, kita tidak nyembah batu. Tapi itu arah gitu. Dan mengarah pada satu titik. Nah, disitulah kita perlu kontemplasi, teman-teman. Jadi beruntung kita ada para sufi, para wali datang. Memang itu dikirim Tuhan. Itu memberi analogi-analogi dan bimbingan-bimbingan. Jadi pada waktu tadi diberikan satu contoh simple. Kita di depan cermin, tubuh dulu deh. Saya menyaksikan wajah di cermin. Saya paham secara mulhama. Itu bukan dame. Tapi itu iya juga gitu. Makanya Ibnu Arabi bilang, huwa la huwa. Alam ini apa? Dia, ya bukan dia juga. Kalau saya katakan yang di cermin bukan saya, benar. Ya kan, itu kan kaca. Tapi kalau dikatakan bukan juga, oh nampak di situ refleksi. Jadi dia bukan dia. Nah, tapi kita harus paham sifat dari objek itu. Dia adalah proyeksi, utusan. Untuk membuat kita paham. Bagaimana kalau kita nutup mata? Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan kan apa saja yang ada di situ. Kita lupa pada saat kita menyaksikan objek apapun di ruang batin kita. Kita lupa siapa yang menyaksikan. Makanya la ilaha. Tidak ada ini sebenarnya. Tanpa sang subjek. Ini penting sekali teman-teman. Dan ini perjalanan panjang. Saya sendiri mengkontemplasi ini dengan banyak pengalaman. Butuh panjang. Tapi ini terbuka pada siapapun. Tapi kalau kita attract memuja objek, itu jadi ilah teman-teman. Itulah nafsu ammaroh. Tuhannya nafsu ammaroh apa? Egonya kan. Harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Tidakkah engkau perhatikan betapa banyak manusia menuhankan hawa nafsunya? Hawa nafsu ini, ego ini berantem sama ego ini. Terjadi, namanya perang. Jadi Tapi di saya Muhammad sambung ya Bang. Tuhannya apa? Silakan. Tadi yang Bang Dame sebutkan ini perjalanannya panjang, itu kan saya juga alami. 30 tahun lebih. Tapi begitu ketemu, kalau bahasa Jawanya dilalah gitu ya. Loh, ternyata selama 30 tahun lebih tersebut para sahabat,
cara saya itu nggak efektif sama sekali, yaitu apa? Subjek objek. Ya nggak ketemu-ketemu, bukan karena Tuhannya jauh. Setiap saat itu beliau itu bersama kita selalu, kitanya aja yang dablek gitu ya. Baru setelah betul-betul La ilaha illallah itu dihidupi, bukan hanya dilisankan. Walah, jadi dari dulu yang saya cari perjalanannya, ya di situ-situ aja. Cuma tabir hijab yang bikin tidak kasyaf ini sedemikian ribet, jadi kita nggak lihat. Kita jadi terkesima dengan cerminnya itu. Di sini makanya para sahabat semua, saya dan Bang Dama itu bermaksud kalau bisa cepat kenapa pakai lama gitu loh. Tentu kalau para sahabat itu memilih dan sebaiknya memang ada bimbingan dari guru spiritual, mursyid gitu ya. Nah kami berdua di sini jelas-jelas bukan mursyid, tapi kami hanya berbagi pengalaman bahwa bisa loh. Dan itu setiap orang bisa, dan detik ini pun bisa. Syaratnya juga nggak susah. Cuman melawan habit. Sama kayak mau berhenti ngerokok, ya udah berhenti aja ngerokok. Kan sederhana ya, tapi ribet berhenti ngerokok. Oh, Anda mau sehat, ya udah jalan kaki aja tiap pagi. Sederhana kan, tapi ribet jalan kaki tiap pagi. Ini juga sama para sahabat. Sederhana banget untuk bisa berdekat dengan nur Tuhan itu sederhana, tapi ribet. Kenapa? Menghidupi la ilaha illallah itu ribet banget. Terus karir gue gimana? Kebanggaan saya gimana? Kan saya masih berpegang ke itu, nggak sepenuhnya ke Tuhan. Loh, katanya mau berdekat dengan Tuhan, kok masih pegangan sama yang lain? Di sini loh teman-teman, ini yang saya bilang, godaan dunianya, ilusi dunia itu luar biasa powerful. Sama lah kalau saya udah kecanduan gaming gitu ya, ngelepas gaming sebentar, atau kecanduan handphone deh. Nggak buka Instagram 5 menit aja sakau. Ini juga sama. Mau la ilaha illallah, keburu, aduh bentar dulu, gue masih urusan. Nah ini para sahabat. Perlu sakit dulu ya. Perlu sakit dulu ya. Dalam hal saya, betul-betul saya itu diberi terkapar dulu, nggak bisa ngapa-ngapain dulu, udah lo biar rasa lo, baru oh alhamdulillah. Di situ para sahabat, saya baru menghayati Rodiah itu setelah tahu betapa sejuknya, dan bahwa semua yang tadinya saya khawatirkan, kayak tadi Bang Dami bilang mengkhawatirkan ular, nggak gitu-gitu juga kok. Apa yang saya takutkan tentang masa depan, anak-anak saya nanti gimana, dapat jodoh yang baik atau enggak, ya udahlah, siapa lu, gitu kan. Nah, kerendahan hatian yang absolut ini para sahabat yang dibutuhkan untuk bisa sampai kepada nur ilahi tersebut. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa belaga rendah hati, nggak bisa. Emang harus rendah hati, titik. Ya. Maka di dalam Instagram Suluk Suwung yang tentang perjalanan tersebut, saya gambarkan di dalam jiwa yang Rodiah, itu orang sujud. Ya adanya sujud aja terus. Malu amat sih sujud, gitu. Sujud ruhaniah setiap saat, gitu kan. Karena sebagai hamba ya cuman itu. Mau apa lagi? Ya. Jadi hikmahnya para sahabat sekalian, ini sederhana banget, nggak butuh apa-apa, tekad baja aja sih yang perlu. Tekad baja itu. Makanya kata Ibnu Sina, seorang arif itu pemberani, itu saya selalu ulang. Tapi ada saya mau tambahin Mas, ini waktunya 5 menit lagi. Jadi ada analogi di era sekarang ini. Kang Abu lah ada nih, Kang Abu Marlo datang dia. Halo Kang Abu. Hai Kang Abu. Ya, jadi ada analogi Mas Dini. Saya pernah diajak teman, itu kan ada namanya kacamata virtual ini Mas, yang itulah game. Jadi virtual reality ya kan. Saya pakai lah ini dalam beberapa jam.
Nah, di situ ada film horor, Mas. Monster-monster. Nah, tahu apa yang terjadi? Itu kan saya hanya menyaksikan sendiri. Dan itu kayak real. Ya, masuk di situ. Lalu saya bergerak dong. Ya, ya, wah, 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 gitu kan. Teman saya yang di sebelah saya itu kan, ya udah biarin aja di Bang Dame lagi belajar. Nah, itu teman-teman, kalau bayangkan kita 2 jam berada di virtual reality itu kan terbayang banget. Terus begitu kita letakkan ini, pandangan virtual ini, itu kan masih terbayang tuh di imajinasi, Mas. Nah, itulah sebetulnya trauma-trauma itu masa lalu itu. Nah, gimana kita menyadari gitu. Karena itulah harus sadar sang subjek. Satu-satunya cara sadar sang subjek. The witness. Nah, belakangan saya suka kenalkan istilah standing as awareness. Itulah ilaha illallah. Nah, sekarang kita berada di virtual reality ini berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun. Jadi kita hanya terbiasa menyadari realitas fisik. Padahal kita dikasih pengalaman mimpi sebenarnya. Dalam pengalaman mimpi, saat kita bermimpi, kita menganggap itu real. Tapi begitu kita bangun, enggak kok. Itu cuma appearance. Nah, makanya Nabi Muhammad bilang, nah, kehidupan dunia ini adalah long dream. Jadi yang tadi kembali kepada nafsu ammaroh, nafsu lawamah, nafsu mulhamah pun itu adalah dream. Tapi lebih bijak lah. Begitu kita ke mutmainah, kita mulai meletakkan semua neti. La ilaha. La, 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 la. Nah, akhirnya apa? Sujud, Mas, kan? Begitu sujud apa? Subhana rabbiyal a'la, kan? Maha suci Allah yang maha agung. Ini saya nyambung dikit, Bang. Ya. Tadi yang Bang Damai sebutkan itu saya jadi teringat dialog kita yang merenungkan tentang puisinya Hakim Sana'i. Ya. Yang beliau itu secara indah itu mengantar kita kepada la ilaha illallah gitu kan. Tadi Bang Damai mengantar dengan la, udah enggak. Nah, ada satu lagi yang saya ingat dari dialog tersebut. Hakim Sana'i itu menjelaskan tentang illallah gitu kan. Nah, illahnya ini, kecualinya ini, teman-teman bisa lihat di Al-Quran, itu semuanya tentang illah itu adalah kecuali gue mau, Tuhan bilang gitu. Kecuali gue kehendaki. Jadi kita mau pusing apa lagi? Udahlah. Kita mau segala macam siasat, kita mau jungkir balik, kalau Tuhan udah bilang enggak, ya enggak. Jadi artinya seluruh urusan kita ini secara lahiriah itu sudah dicukupi. Tinggal bagaimana supaya kitanya ini dan insya Allah melalui dialog-dialog ini kita jadi bisa lebih hadir di dalam percakapan batin yang seperti kita bahas di episode Rumi itu, Bang. Kebun buah, di mana ada percakapan yang lembut, dan insya Allah para sahabat semua, di dalam diri kita itu kayak ada yang ngomong, ada yang nuntun, nggak tahu siapa, tapi kamu kesini aja ya, kamu diam aja ya, kamu gini, dan itu ayem banget gitu loh. Ini yang saya harapkan kita semua di sini bisa sama-sama mulai mempraktekkan itu dalam keseharian, karena memang tema kita ini adalah dalam keseharian. Nah, ini karena waktu juga, saya mau izin Bang Dame untuk ditutup para sahabat semua untuk sesi Jumat ini. Semoga kita semua di sini sama-sama mendapatkan keteduhan, sama-sama diberikan kemampuan untuk bisa berdekat-dekat dengan nur ilahi tersebut, dan sama-sama diberikan kemampuan dan keinginan untuk bisa terus berdekat-dekat dengan Tuhan, terus bertelanjang lahir batin gitu ya, sehingga pada akhirnya yang kita berikan kepada lingkungan kita itu semata adalah cinta Tuhan. Demikian para sahabat yang terhormat, untuk kesempatan ini kami sudahi dulu, sampai jumpa di episode berikutnya di minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.